Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Puspita Dewi, NPM C1C021022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai recording proses. Recording proses atau tahap pencatatan merupakan tahap kedua setelah tahap pengidentifikasian transaksi dalam suatu proses akuntansi. Tahap pencatatan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan transaksi, kemudian tahap pengklasifikasian, dan tahap pengiktisaran. Untuk tahap pencatatan yaitu mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke dalam jurnal. Adapun jurnal itu sendiri merupakan proses pencatatan akuntansi yang pertama kali dilakukan, yang pencatatan transaksinya ini dilakukan secara kronologis atau sesuai dengan tanggal kejadian. Jurnal itu sendiri terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Adapun jurnal umum, kolomnya itu terdiri dari kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan yang berisi mengenai nama akun, kemudian kolom referensi mengenai kode akun, dan kolom debit serta kredit. Untuk jurnal khusus itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, yang mana jurnal ini digunakan untuk mencatat transaksi yang biasanya itu memiliki bersifat sering terjadi, sehingga lebih efektif dalam menggunakan jurnal khusus daripada jurnal umum. Jurnal khusus itu sendiri terdiri dari jurnal penerimaan kas, kemudian jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Untuk tahap yang kedua yaitu ada tahap pengklasifikasian, yang mana tahap pengklasifikasian ini dilakukan melalui posting ke dalam buku besar. Posting itu merupakan proses memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing. Kemudian untuk tahap yang ketiga itu ada tahap pengiktisaran, yang mana tahap ini itu menjumlahkan saldo dari setiap akun pada setiap akhir periode, kemudian disusun ke dalam suatu daftar yang biasa disebut sebagai neraca saldo. Neraca saldo itu merupakan daftar yang memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing, yang biasanya itu dicatat pada tanggal tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan akun? Akun adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi, yang mana akun ini dikelompokkan menjadi 5 akun utama, yaitu akun-akun tersebut ada akun aset, kemudian akun liabilities, akun ekuitas, akun beban, dan akun penghasilan. Dari setiap kelompok akun utama ini kemudian akan dibagi menjadi subkelompok akun, dan di dalam subkelompok akun ini akan memiliki akun-akun individualnya masing-masing, yang mana suatu pengaruh dari transaksi akun itu akan dicatat pada akun individualnya. Adapun kelompok akun utama serta subkelompok akun utama dan akun individualnya yaitu yang pertama akun aset, yang mana subkelompok akun utamanya itu terdiri dari aset lancar, kemudian aset tidak lancar, yang mana aset tidak lancar ini terdiri dari aset tetap, kemudian properti investasi, investasi jangka panjang, aset tak berwujud, serta aset lainnya. Untuk subkelompok akun utama aset lancar ini terdiri dari akun individual berupa kas, kemudian piutang usaha, perlengkapan, persediaan barang dagang, serta lainnya. Untuk aset tidak lancar itu terdiri dari aset tetap, yang mana akun individualnya itu berupa tanah, kemudian bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, kemudian mesin, akumulasi penyusutan mesin, selanjutnya peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, dan akumulasi penyusutan kendaraan. Untuk subkelompok akun utama yang selanjutnya itu ada properti investasi, yang mana akun individualnya itu sendiri terdiri dari akun properti investasi itu sendiri. Kemudian untuk subkelompok akun utama investasi jangka panjang itu ada
Akun individualnya terdiri dari investasi saham dan investasi obligasi. Kemudian untuk aset tak berwujud ini akun individualnya terdiri dari paten, kemudian hak cipta, kemudian merek dagang, goodwill, dan waralaba. Untuk sub akun utama aset lainnya, ini aset tetap yang umur manfaatnya itu sudah habis, namun perusahaan masih memanfaatkan aset tersebut, sehingga aset tersebut tidak tergolong ke dalam aset tetap, tetapi digolongkan atau disajikan sebagai aset lainnya. Untuk akun utama selanjutnya yaitu akun liabilitas, yang mana akun liabilitas ini terdiri dari subkelompok akun liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk akun liabilitas jangka pendek ini dikelompokkan menjadi akun individual berupa utang usaha, kemudian utang dagang, utang wesel, utang bank jangka pendek, kemudian utang gaji, utang PPN, terus utang dividen, kemudian utang bunga, utang pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Untuk liabilitas jangka panjang ini berupa akun individual berupa utang obligasi, kemudian utang wesel jangka panjang, utang hipotek, kemudian utang dividen, dan lain sebagainya. Untuk akun utama lainnya yaitu ada ekuitas, yang mana ekuitas ini terdiri dari sub akun ekuitas modal saham dan saldo laba, yang mana modal saham ini terdiri dari akun individual modal saham biasa, aigo saham biasa, modal saham preferen, aigo saham preferen, dan saham treasury. Kemudian untuk saldo laba atau return earning itu terdiri dari akun individual dividen dan saldo laba itu sendiri. Adapun penerapan akun-akun tersebut itu misalnya suatu perusahaan percetakan membeli mesin printer seharga $5.000, yang mana pembeliannya itu dilakukan secara kredit. Maka transaksi ini akan dicatat pada akun-akun yang terpengaruh, yaitu akun peralatan terhadap akun hutang. Yang mana akun peralatan ini dicatat karena printer itu merupakan bagian dari peralatan, dan akun hutang itu dikarenakan perusahaan membeli printer itu secara tidak tunai atau secara kredit. Adapun bentuk paling sederhana dari akun itu sendiri yaitu akun yang berbentuk huruf T atau disebut dengan akun T. Jadi untuk setiap akun itu mempunyai dua sisi, yang mana sisi kiri itu disebut sebagai sisi debit dan sisi sebelah kanan itu disebut sebagai sisi kredit. Pada setiap akhir periode nantinya akun-akun tersebut akan dihitung berapa saldonya, yang mana penghitungannya itu dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dengan jumlah pada sisi kredit. Contohnya itu misalnya jika ada akun kas yang jumlah sisi debitnya itu sebesar 500 dan jumlah sisi kreditnya itu sebesar 300, maka akun kas yang bersaldo debit itu sebesar 200. Selanjutnya yaitu sistem pembukuan berpasangan atau double entry system, yang mana setiap transaksi keuangan yang terjadi itu akan dicatat dengan setidaknya melibatkan dua akun, yang mana satu akun itu akan didebitkan dan akun yang satunya lagi akan dikreditkan. Kemudian setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal, maka jumlah debit dan kreditnya itu harus sama, yang mana aturan debit kredit itu atau dasar persamaan akuntansi yang berlaku dalam praktik bisnis yaitu aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas. Sudah disebutkan bahwa tadi aset berada pada sisi sebelah kiri, maka hampir seluruh akun aset itu memiliki saldo normal debit, karena ada beberapa akun kelompok aset yang memiliki saldo normal kredit, yaitu seperti akumulasi penyusutan dan cadangan piutang tak tertagih. Kemudian untuk akun kelompok liabilitas tadi juga sudah disebutkan bahwa akun kelompok liabilitas dan ekuitas itu berada pada sisi kanan, sehingga untuk
saldo normalnya itu dari semua akun kelompok liabilitas adalah kredit, dan untuk akun kelompok ekuitas itu sebagian besar memiliki saldo normal itu kredit, kecuali akun dividen dan akun treasury atau saham treasury, yang mana akun ini bersaldo normal debit. Saldo normal suatu akun itu biasa bersaldo debit dan bisa bersaldo kredit. Untuk saldo normal itu merujuk pada suatu penambahan, yang mana artinya jika suatu akun kas yang merupakan aset perusahaan itu memiliki saldo normal debit, maka ketika perusahaan tersebut terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun kas itu akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Namun jika transaksinya itu mengakibatkan kas perusahaan berkurang, maka akun kas itu akan dicatat pada jurnal pada posisi kredit. Untuk akun utang usaha, itu yang merupakan kelompok liabilities, berarti memiliki saldo normal kredit. Maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan utang perusahaan itu bertambah, maka akun utang usaha itu akan dicatat pada posisi kredit. Namun jika transaksi yang mengakibatkan utang usaha itu berkurang, maka akun utang usaha tersebut akan dicatat pada jurnal pada posisi debit. Lalu bagaimana dengan saldo normal dari akun yang lainnya seperti akun pendapatan, akun beban, laba rugi, dan dividen? Yang mana kita di sini harus mengingat bahwa ekuitas perusahaan itu berbentuk perseroan yang terdiri dari saham dan saldo laba atau return earning. Karena modal saham dan return earning ini adalah bagian dari ekuitas, maka saldo normalnya itu sama dengan saldo normal ekuitas, yaitu kredit. Modal saham itu hanya akan berubah nilainya jika ada transaksi sehubungan dengan penerbitan saham atau pembelian kembali saham perusahaan yang sedang beredar. Kemudian ketika suatu perusahaan itu telah menjalankan operasionalnya selama satu periode, maka perusahaan tersebut akan memperoleh pendapatan dan akan membayar atau menanggung bebannya. Jika pada periode tersebut perusahaan memperoleh pendapatan lebih besar dibandingkan dari beban yang dibayarkan, itu perusahaan akan dikatakan memperoleh laba, yang mana laba yang diperoleh perusahaan ini akan meningkatkan saldo laba atau return earning perusahaan, sehingga saldo laba itu akan sama dengan saldo normal return earning, yaitu kredit. Namun jika pada periode tersebut perusahaan memperoleh pendapatannya yang lebih kecil dibandingkan dengan beban yang harus dibayarkan, maka perusahaan tersebut itu harus dikatakan mengalami rugi, yang mana rugi ini dialami perusahaan nantinya akan mengurangi saldo laba atau return earning perusahaan, sehingga saldo saldo normal rugi ini nanti akan berlawanan dengan saldo normal return earning, yaitu bersaldo normal debit. Kemudian untuk pendapatan yang semakin besar yang diperoleh perusahaan nantinya akan menjadikan perusahaan itu memperoleh laba yang pada akhirnya itu akan meningkatkan ekuitas perusahaan, sehingga untuk pendapatan memiliki saldo normal yang sama dengan ekuitas, yaitu kredit. Untuk beban itu sebagai pengurang pendapatan memiliki saldo normal debit. Kemudian dividen, yang mana merupakan bagian dari perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen ini nantinya akan mengurangi return earning sehingga memiliki saldo normal debit. Berikutnya yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal, yang mana setiap terjadi transaksi dan ketika transaksi tersebut dicatat pada jurnal umum, maka minimal melibatkan dua akun, di mana satu akun itu akan didebitkan dan satu akunnya lagi akan dikreditkan dengan jumlah secara nominal pada sisi debit dan kredit itu harus sama. Proses selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Jadi setelah transaksi tersebut dicatat di dalam jurnal umum,
maka selanjutnya akan diposting ke dalam buku besar, yang mana setiap akun itu memiliki buku besar. Seperti akun kas itu memiliki buku besar kas, akun piutang memiliki buku besar piutang, serta akun-akun yang lainnya juga seperti itu. Untuk akun piutang dan utang itu selain memiliki buku besar juga memiliki buku besar pembantu. Misalnya buku pembantu piutang merupakan catatan merinci piutang yang dimiliki perusahaan terhadap setiap pelanggannya, yang mana buku besar itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu buku besar yang berbentuk akun T dan bentuk buku besar format standar. Proses selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo, yang mana setelah seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode itu dicatat pada jurnal dan diposting ke buku besar, maka untuk langkah selanjutnya itu menghitung saldo dari setiap akun, yang mana penghitungannya ini dilakukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan jumlah pada sisi kredit, serta menempatkan saldo akun tersebut pada sisi yang lebih besar. Misalnya untuk akun utang usaha itu jumlah yang didebit sebesar 300 dan jumlah yang dikredit itu sebesar 600, maka akun utang usaha tersebut berada pada sisi kredit senilai 300. Jumlah total debit dan total kredit pada neraca saldo itu harus seimbang, di mana neraca saldo yang jumlah debit dan kreditnya seimbang saja, ini belum bisa dipastikan bahwa saldonya itu benar. Tahapan tersebut disebut dengan siklus akuntansi, yang mana dimulai dari adanya transaksi berdasarkan bukti transaksi yang kemudian akan dicatat pertama kali ke dalam jurnal, kemudian selanjutnya informasi dari jurnal tadi akan diposting ke dalam buku besar, kemudian selanjutnya menjumlahkan saldo akhir periode dari masing-masing akun dan menyusunnya ke dalam neraca saldo. Selanjutnya yaitu dibuat jurnal penyesuaian karena beberapa akun dalam neraca saldo itu belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Kemudian posting lagi ke buku besar dan jumlah lagi saldo akun-akun. Kemudian menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan, yang mana laporan keuangan ini nantinya akan dimulai dari laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang mana selanjutnya untuk membuat jurnal penutup untuk menutup akun pendapatan, kemudian akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun dividen. Setelah itu proses selanjutnya yaitu memposting lagi ke dalam buku besar dan dihitung lagi saldo akun-akun dan disusun neraca saldo setelah penutupan. Saldo dari akun-akun yang ada pada neraca saldo setelah penutupan itu nantinya akan menjadi saldo awal untuk periode berikutnya.